tentang jodoh, bagaimana proses pertemuan kamu dan dia, dan apa yang membuat dia yakin untuk memilih kamu sebagai pasangan hidupnya. Kalau kamu penasaran, simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader, dan di readingku kali ini temanya adalah kesukaan kita semua, jodoh. Akan aku lihatkan fokusnya kepada bagaimana pertemuan antara kamu dan dia, gimana prosesnya, lalu apa yang membuat dia yakin untuk bersama dengan kamu, apa yang membuat dia yakin bersatu gitu ya dengan kamu. Seperti biasa aku akan pakai metode pilih kartu, jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana proses pertemuan kamu dengan dia dan apa yang membuat dia yakin bersama dengan kamu. Tapi sebelumnya akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil kolektif dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja. Aku simpan dulu kartu oracle bulat ini. Aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu. Oke. Knight of Pentacles, The Lovers, ada The Devil. Aku lihat di sini bagaimana pertemuan kamu dan dia ya. Dari awal memang kamu dan dia tuh udah yakin bahwa ada satu tujuan yang sama, bahwa dia sangat nyaman sama kamu juga nyaman banget sama dia. Dan di sini kamu dan dia nggak memburu-buru waktu, sama-sama anti drama, minim drama. Kalau ada masalah saling ngobrol. Jadi proses pertemuannya itu aku rasa dari pertemanan bisa, dari komunitas bisa, dikenalin sama temen satu komunitas bisa. Jadi itu prosesnya yang paling mungkin ya. Tapi namanya jodoh itu sesuatu yang misterius dan bisa aja hadir ke kamu dalam kondisi yang nggak terduga-duga gitu, yang tiba-tiba datang. Tapi yang pasti dengan cara yang sangat smooth, sangat tenang, sangat membuat kamu nyaman. Tapi sinyal yang paling berasa adalah ya tadi, tidak terburu-buru dan bener-bener enjoy gitu. Antara kamu dan dia ngobrolnya enak, sama-sama pengertiannya enak, sama-sama punya energi kesetiaan, sama-sama loyal, sama-sama mau mentoleransi, sama-sama mau adaptasi. Jadi proses sama-samanya itu yang membuat kamu ngerasa oh kayaknya dia nih orangnya gitu loh. Ya. Dan di sini kunci yang paling bisa kamu pegang adalah tidak terburu-buru. Jadi benar-benar menikmati setiap prosesnya, proses kenalnya, proses menceritakan tentang keluarga, tentang harapan ke depan dan sebagainya. Dan di sini juga kalau Pentacles, kamu dan dia tuh nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Jadi tujuannya sama ya sudah, ayo seriusin gitu. Jadi nggak ada yang nuntut ini, nuntut itu, kayak berlebihan tuh enggak. Tapi di sini kamu dan dia sama-sama sadar bahwa untuk hubungan yang indah butuh perjuangan yang juga luar biasa, dan itu muncul dari diri masing-masing. Nggak saling memaksakan, nggak saling teriak-teriak nuntut gitu loh. Jadi itu kesadaran yang muncul dari kamu dan dia. Makanya kayak oh kayaknya dia nggak cuma ingin tapi siap gitu. Itu nilai yang nanti akan kamu rasakan tentang dia. Sama-sama saling bisa mengontrol emosi. Jadi kalau lagi berantem gitu ya, marah-marahan, nggak langsung teriak-teriak yang ngambek lah apalah, tapi ya bicara gitu kayak sayang kemarin aku kecewa ya sama kamu karena begini, karena begitu, aku berharapnya begini begitu gitu. Dan di sini kalau aku lihat juga The Lovers mengartikan bahwa kamu dan dia sama-sama punya energi yang chemistry-nya tuh dapat dari awal. Perasaan yakin, kamu mungkin pernah denger ya cerita dari orang-orang atau mungkin bahkan orang tua atau mungkin keluarga kamu yang kenapa kok yakin kalau dia jodohnya om, tante atau mama papa gitu ya. Ya yakin aja ketika pertama ketemu langsung oh dia nih orangnya. Nah itu sensasi yang nanti akan kamu rasakan juga. Dan itu di luar ego kamu. Bahkan mungkin kalau secara fisik atau mungkin dia kayaknya nggak mendekati tipe ideal, tapi kayak bukan tipe idealku tapi kayaknya dia deh gitu.
Itu perasaan nyaman. Dan di sini yang juga bisa kamu rasakan adalah perasaan bisa bersahabat gitu loh sama dia. Jadi aku lihat kalau kartu The Lovers, aku sering kali dalam perspektif aku ya, sebagai sahabat juga gitu. Jadi sebagai pasangan iya saling cinta, saling sayang, saling manja-manja. Tapi sebagai sama seperti gambarnya lah ya, di sini sangat romantis gitu ya. Tapi sebagai sahabat juga saling ngobrol, saling lucu-lucuan, saling bercanda menghadapi banyak hal. Dan yang paling penting adalah kedewasaan kamu dan dia menghadapi masalah. Jadi bener-bener masalah dihadapi, bukannya kabur, bukannya saling menyalahkan. Itu The Lovers. Tetap saling tenang, saling menenangkan, memotivasi, saling support gitu. Nah, saking indahnya hubungan kamu dan dia, ini sangat mungkin banget banyak orang iri dengan hubungan kamu dan dia. Somehow, jadi kamu dan dia sama-sama harus hati-hati. Tapi karena aku lihat kamu dan dia sama-sama punya energi kesetiaan yang sangat besar, energi komitmen yang sangat tinggi, jadi mudah-mudahan ini hanya lewat aja. Kalaupun ada gangguan, kalian berdua tahu gimana cara menghadapinya, cara cut off orang-orang yang mungkin akan masuk menjadi toksik di hubungan ini, siapapun itu. Tapi mudah-mudahan di kamu enggak ya, tapi kayak ada kemungkinannya, karena sangat indah gitu loh hubungan kamu dan dia, kayak tipe ideal banget gitu. Walaupun kamu dan dia nggak pernah sengaja buat pamer, tapi namanya chemistry, energi itu bisa dirasakan banyak orang. Makanya mungkin, ih enaknya jadi kamu gitu-gitu. Tapi ya tergantung bagaimana kebijaksanaan kamu dan dia ketika kamu dan dia bersama gitu ya. Oh iya, ini King of Pentacles berarti sekali lagi kamu dan dia nggak cuma pengen, tapi sudah siap. Kalau jodoh, aku selalu melihat sebagai orang yang nanti akan bersama dalam waktu yang lama, somehow dalam bentuk pernikahan gitu. Makanya di sini dia sudah punya keuangan yang sangat bagus, kamu pun juga sudah punya kemandirian, sama-sama bijak mengelola uang. Itu penting ya. Jadi zaman sekarang mungkin dapat uang tuh gampang gitu loh. Banyak anak muda aku lihat umurnya di bawah aku 15 tahun tapi bisa punya uang miliaran. Nah, tapi kamu dan dia tentang bagaimana mengelola uang itu dengan baik, bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola amarah gitu loh. Melihat situasi kehidupan sehari-hari, itu kamu dan dia. Dan aku lihat nanti kamu akan bersama sih dengan seseorang yang toleransinya bagus, ngobrolnya enak gitu, saling terbuka mengenai banyak hal. Setia banget sih. Dan di sini kalau kamu dan dia sama-sama sudah merencanakan kayak nanti kalau kita nikah punya anak ya misalnya, aku lihat kamu dan dia sama-sama sudah siap menjadi orang tua nanti ketika kalian sudah serius gitu. Gitu sih. Jadi nggak cuma sekedar pengen punya anak, tapi siap dengan segala tanggung jawabnya sebagai orang tua gitu. Kamu dan dia. Dan di sini aku rasa yang membuat dia yakin sama kamu adalah kamu itu tipe orang yang sudah mencintai diri sendiri. Makanya kenapa aku sering banget mengulang-ulang di setiap readingku, cintai diri kamu. Kenapa? Supaya kamu nggak kecintaan, nggak kebucinan dengan orang lain, terutama kalau kamu perempuan. Ya, jadi di sini sih intinya adalah kalau kamu sudah mencintai diri kamu, kamu akan sangat bisa punya alarm yang nanti kalau nanti yang datang itu laki-laki yang baik, kamu bisa merasakan energinya. Sebaliknya, kalau ada yang mendekati kamu, energinya buruk atau ada niat yang gak bagus, alarm kamu tuh langsung nyala. Kenapa? Karena kamu sudah mencintai diri kamu, kamu sudah punya batasan yang jelas gitu loh. Aku aja mencintai diriku sebaik ini, ya kamu kenapa malah kasar ngomongnya? Kasar misalnya sampai mukul, kamu langsung cut off, kayak enggak bisa. Aku aja sebaik ini mencintai diriku, kamu orang lain jangan semena-mena kayak gitu. Tapi aku lihat dia karena melihat bahwa kamu sudah mencintai diri kamu dengan indah, dia tuh lebih gampang mencintai kamu. Gitu ya. Kemudian yang bisa aku lihat adalah rekonsiliasi. Jadi di sini bagaimana kamu belajar dari masa lalu dia dan kamu. Aku lihat kamu dan dia bisa aja punya masa lalu yang mungkin salah satu atau mungkin berdua sama-sama punya kisah yang kurang bagus lah. Mungkin tentang keluarga masing-masing, tentang peran orang tua yang mungkin nggak sepenuhnya hadir, atau mungkin orang tua yang berpisah, atau mungkin di kisah cinta sebelumnya. Tapi sudah belajar berarti sudah menerima dan mengambil hikmah terbaiknya tuh apa. Jadi nggak lagi memproyeksikan kegagalan masa lalu diri sendiri atau orang tua di hubungan yang sekarang atau hubungan kamu dan dia nanti. Makanya kenapa sama-sama sudah siap, sama-sama sudah belajar banyak gitu ya. Itu salah satu keindahan kamu dan dia. Kemudian ada kipas di sini.
ada romantisme, ada perayaan, ada pesta. Jadi kalau aku lihat kamu dan dia nanti akan sama-sama menjadi pasangan yang merayakan banyak hal. Gak cuma mungkin sekedar merayakan prosesi lamaran atau pernikahan, tapi merayakan setiap pencapaian. Sama-sama mau menjadi pasangan yang mengapresiasi. Jadi, makasih ya sayang udah sabar menghadapi aku. Makasih ya sayang sudah hadir ketika aku kemarin lagi down, ketika aku lagi ada masalah gitu loh. Menjadi pasangan yang sama-sama bisa menghargai kehadiran masing-masing. Effort sekecil apapun itu kayak, makasih ya sayang. Tanpa kamu, aku mungkin nggak akan bisa menghadapi masalah yang kemarin misalnya kayak gitu. Dan sama-sama bisa, pokoknya di sini happy lah, happy akan banyak hal. Sehingga di sini nggak saling menuntut yang kita kalau ngedate harus di rumah makan yang fancy, yang mahal, enggak. Even kalian berdua mungkin makan pecel lele di pinggir jalan gitu, tetap bisa happy gitu loh. Dengan ngobrolnya, dengan suasananya. Jadi ya happy aja, sekali waktu di pecel lele, sekali waktu mungkin di restoran yang lebih fancy, lebih mahal gitu-gitu. Jadi merayakan setiap langkahnya. Aku rasa itu juga hal yang indah ya di hubungan kamu dan dia. Ada anjing di sini. Proteksi atau perlindungan dari teman yang punya power gitu. Jadi di sini karena tadi kan aku bilang ada kemungkinan proses pertemuannya itu dikenalin sama temen atau sama om, sama tante, sama keluarga gitu loh. Jadi di sini sebenarnya perlindungan sih. Jadi aku lihat di sini teman-teman kamu nanti akan sangat melindungi kamu. Jadi ketika teman-teman kamu atau keluarga kamu approve kayak oh kamu sama dia, oh kayaknya dia baik, kita support hubungan kamu dan dia, berarti emang energi dia bagus buat kamu. Tapi kalau nanti sebelum bertemu dengan dia tiba-tiba kamu ketemu dengan orang yang kamunya nggak menyadari dia ternyata toksik, tapi yang menyadari teman-teman kamu, dengarkan pendapat dari teman-teman kamu. Kamu yakin mau sama dia? Dia tuh loh punya masa lalu yang nggak bagus, dan yang kalau yang ngomong lebih dari satu orang, ya berarti kamu bisa pertimbangkan ulang kayak gitu. Tapi bersama dengan dia, aku rasa teman-teman kamu, sahabat-sahabat baik kamu akan approve sih, akan ngasih ya udah sama dia, kita dukung gitu. Dan di sini aku rasa intuisi kamu yang nanti akan bisa menyeleksi diakah orangnya, apakah perasaan kamu bener-bener nyaman sama dia gitu. Jadi logika penting untuk menilai kerja kerasnya, pembuktian cintanya tuh pakai logika gitu ya, kemampuan dia sebagai maskulin gitu ya. Tapi juga di sini intuisi kamu pakai nyaman nggak ya sama dia? Apakah benar dia jawaban dari doa-doa saya? Apakah benar dia yang terbaik buat masa depan saya gitu? Perkuat dengan doa-doa kamu ke Tuhan. Tuhan, mohon bukakan keyakinan saya, kalau memang dia terbaik, dekatkan, mudahkan jalannya. Kalau bukan, ya udah jauhkan aja gitu, dan ikhlaskan hati saya untuk melepaskan dia. Nanti akan dapat kok jawabannya, karena yakin Tuhan itu baik banget sama kamu, pasti akan memilihkan yang terbaik buat kamu juga gitu ya. Lalu di sini forgiving and learning. Gini, jadi kan tadi aku juga pernah bilang bahwa kalau memang di masa lalu kamu, atau mungkin dia, tapi karena yang nonton videoku adalah kamu, kalau di masa lalu kamu pernah ada hal-hal yang mungkin gak menyenangkan tentang keluarga, atau kamu mungkin pernah dibully, mungkin kamu pernah ditinggalkan, mungkin pernah diselingkuhin, maka tolong maafkan diri kamu, maafkan semua hal atas ketidaktahuanmu dulu, atas hal-hal yang memang belum menjadi expertnya kamu gitu loh. Dan juga maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, entah orang tua atau mungkin mantan, mungkin sahabat keras kamu dulu gitu ya, yang tiba-tiba dia hilang memilih perempuan lain. Nah coba maafkan dia. Sakit memang perasaan yang kamu rasakan dulu, mungkin lukanya masih ada, tapi pelan-pelan maafkan, pelan-pelan gak apa-apa. Karena pemaafan itu sebenarnya akan melepas banyak energi negatif yang masih melekat di hati kita. Dan vibrasi pemaafan itu salah satu yang tertinggi. Itu akan bisa membuka banyak kemungkinan positif buat kamu. Dihadirkan laki-laki yang lebih baik, laki-laki yang memang selevel dengan kamu, lebih sabar menghadapi kamu, setia dan sebagainya. Masih banyak kok laki-laki di luar sana yang baik gitu ya. Jadi pemaafan dan belajar dari apa yang terjadi kemarin. Jangan membuat kamu takut, waspada boleh, takut jangan. Jadi ambil pelajarannya apa, supaya tidak mengulang pola yang sama kalau polanya buruk gitu ya. Kemudian hal lainnya, kamu sangat layak untuk dicintai. Jadi kalau kamu ngerasa
aku tuh nggak layak kak, aku tuh jelek, aku tuh pernah punya masa lalu yang buruk, aku pernah melakukan tindakan-tindakan yang bodoh yang sekarang aku sesali. Ya itu tadi, maafkan diri kamu. Kamu sangat layak buat dicintai, kamu sangat layak buat dilimpahi dengan kasih sayang yang besar sekali. Nah, kalau emang kamu ngerasa ada hal-hal yang kamu bisa perbaiki, lebih percaya diri, cintai diri kamu dengan maksimal. Sekarang kamu single nggak apa-apa, sendirian dulu nggak apa-apa, tapi maksimalkan cinta kamu untuk diri kamu sendiri dulu, gitu. Jadi jangan menunggu orang lain untuk validasi bahwa aku dicintai, jangan. Tapi hadirkan cinta itu dari diri kamu sendiri. Yakin deh, perempuan yang benar-benar mencintai dirinya adalah perempuan yang paling cantik, perempuan paling menarik, perempuan yang membuat jodoh kamu nanti yakin bahwa oh, kamu aja sudah sebaik itu ke diri kamu sendiri, kamu juga pasti bisa baik ke dia, ke jodoh kamu. Kamu nanti suatu saat juga pasti bisa baik ke anak-anak kamu. Kayak gitu. Ya, jadi tuh se-powerful itu energi mencintai diri sendiri. Kemudian perasaan-perasaan dia nanti kepada kamu ya, penyatuan dan pertemuannya. Terima kasih kamu selalu ada buat aku. Jadi di sini sih dia akan sangat berterima kasih bahwa kamu selalu hadir untuk dia di sini. Dia pun juga akan hadir buat kamu. Makanya energinya lebih kepada persahabatan. Ya, ada cintanya, sudah pasti ada cintanya, persahabatan. Di saat suka dan duka. Aku rasa itu yang powerful ya dari hubungan kamu dan dia. Aku akan menunggu kamu. Jadi di sini kalau aku bilang sih dia akan menunggu kamu. Jadi kalau sekarang kamu masih merasa harus melakukan banyak perbaikan tentang diri kamu, apapun itu, entah tentang ekonomi, tentang emosi, tentang fisik, tentang apapun, dia akan menunggu. Karena dia pun juga sedang memperjuangkan sesuatu sama seperti kamu. Jadi kalau sekarang belum ketemu, it's okay, nggak apa-apa, tapi saling memperbaiki dulu sebelum proses pertemuan itu terjadi. Kemudian kita harus saling mengenali satu sama lain secara mendalam. Jadi aku rasa di sini karena memang kamu dan dia basicnya, tipikal orang yang untuk yakin itu harus pelan-pelan, untuk yakin harus kenal sedalam-dalamnya. Jadi aku rasa nggak apa-apa kalau dia nanti menanyakan beberapa hal ke kamu yang semakin lama semakin dalam, yang mungkin semakin lama mungkin sedikit mengusik luka lama, pertanyaan-pertanyaan dari dia tentang keluarga dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya bentuk bahwa dia bener-bener pengen serius sama kamu. Jadi untuk dia mengetahui, oh kamu ternyata pernah punya pengalaman ini sehingga dia tahu bagaimana mentreatment kamu. Oh ternyata kamu nggak suka diperlakukan dengan cara seperti ini, berarti dia harus bisa beradaptasi. Aku harus memperlakukan kamu seperti apa, kayak gitu sih. Begitu juga dengan kamu ya. Jadi sama-sama saling mau belajar, juga saling mengerti gaya hidup masing-masing. Oh kamu hobinya begini, oh kamu kalau makan sukanya yang begini, kalau kamu memilih baju sukanya model begini, kayak gitu-gitu. Siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Jadi aku rasa sih di sini kemungkinannya orang baru ya, kelihatannya. Jadi mungkin kamu ketika nanti harus bertemu dengan dia, ya akan ada perasaan jatuh cinta lagi, memulai lagi. Jadi jangan merasa capek, aduh harus mengulang lagi, mulai dari nol lagi, harus nanya warna favorit lagi, ya nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai momen langkah demi langkah untuk saling kenal lebih dalam. Jadi memang harus berproses ya. Jadi nikmati prosesnya kamu dan dia nanti. Kemudian di sini ada friend. Iya sih, di sini aku juga semakin mengkonfirmasi nih bahwa kamu dan dia akan menjadi sahabat baik. Dan bisa aja di sini proses pertemuan kamu nanti dibantu teman kamu. Saran-saran dari teman kamu akan semakin membuat kamu yakin sama dia. Dan bisa juga di sini dia adalah teman lama kamu barangkali, selain kemungkinan orang baru gitu ya. Tapi yang pasti dia akan menjadi orang yang mau mendengarkan cerita-cerita kamu, keluh kesah kamu, curhat-curhatnya kamu, seperti itu. Kemudian sovereign di sini lebih kepada bahwa dia akan mentreatment kamu dengan sangat baik. Bahwa kamu adalah ratunya, nggak cuma princess ya, nggak cuma princess yang begitu, tapi menjadi ratunya dia. Ratu yang dipercaya untuk memegang kendali di beberapa hal. Tetap dia rajanya, tapi dia akan membebaskan kamu untuk aktualisasi diri, mungkin tetap bekerja, mungkin dengan hobi-hobi kamu, atau mungkin dengan buka bisnis di rumah barangkali setelah menikah. Pokoknya treatment dia sangat baik sama kamu. Ya makanya kenapa aku bilang untuk
laki-laki yang akan mentreatment pasangannya sebaik ini, maka si perempuan itu harus banget sudah mencintai dirinya. Karena kalau kamu sudah mengerti bagaimana mencintai diri kamu, kamu akan ngasih yang terbaik ke diri kamu. Itu udah pasti. Dari makanan yang terbaik, sesuai dengan budget kamu. Pakai perhiasan yang emang kamu suka, pakai baju yang sepantasnya emang itu pantas buat proporsi badan kamu. Itu yang terbaik, sesuai dengan budget kamu. Nanti dia akan ngerti, oh, aku akan ngasih yang terbaik juga buat kamu. Kalau sebelum nikah, kamu perawatan, setelah menikah dia akan memastikan kamu juga tetap perawatan, kalau bisa lebih baik lagi perawatannya kayak gitu. Jadi aminin, tapi ya memang prosesnya butuh waktu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kamu masih sangat punya waktu untuk membenahi beberapa hal dan merayakan proses pertemuan kamu nanti bersama dengan dia gitu. Aku mau ambil ciri-ciri lain tentang jodoh kamu ya. Aku akan coba ambil 10 kartu lah kurang lebih. Aku tidak akan lihat. Aku lihat di sini dia memang pekerja keras ya. Di sini pekerja keras banget, makanya nggak mengherankan kalau nanti di usia 30 tahun kamu akan bisa melihat bahwa dia sudah sangat stabil dengan ekonominya. Dia akan bisa mengelola uangnya dengan baik karena dari sini sangat bisa dipercaya oleh kantornya, oleh bosnya, atau kalau dia punya bisnis sendiri ya dia sangat dipercaya oleh customernya, pelanggan-pelanggan dari bisnisnya kayak gitu. Dia tipe orang yang sangat disiplin, sangat tertata gitu. Dia tuh nggak bisa kalau liburan kemana, nanti kita kemana sayang? Ya lihat nanti. Dia tuh paling nggak bisa lihat nanti. Harus ada rencana-rencananya. Bahkan kalau ada rencana A, kalau ini nggak berjalan baik, ada rencana B, ada rencana C, kayak gitu loh. Tipikalnya jadi ya tipikal orang yang bakal sukses sih. Dia sangat suka rekreasi atau mungkin camping di alam terbuka. Mungkin di sini dia suka mendaki gunung seperti itu. Romantis ya, kelihatannya romantis, suka ngasih hadiah. Jadi bisa aja bahasa cintanya di sini ngasih hadiah buat kamu. Ada kemungkinan dia suka dengan K-pop, atau mungkin nanti kamu dan dia akan bertemu dari komunitas K-pop, atau mungkin akan menghadiri konser K-pop kesukaan kamu dan dia. Ada kemungkinan dia bekerja sebagai seorang guru atau dosen atau pengajar, apapun itu. Bisa aja dia punya pekerjaan atau hobi yang berhubungan dengan fotografi. Agak picky ya, agak pilih-pilih makanan. Jadi mungkin kalau kamu nanti masakin dia mungkin agak struggle ya untuk seleranya dia. Iya, dia di sini seorang pekerja yang sangat bisa diandalkan oleh timnya dia. Nggak banyak omong, nggak banyak aneh-aneh, tipe King of Pentacles. Emang nggak banyak aneh-aneh, nggak neko-neko, tapi dia akan membuktikan dengan bukti nyata langsung kepada kamu. Zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Aries, Libra, Cancer, Capricorn, Sagittarius. Unsur nama kamu atau dia, D, S, K, O, A, F, M, P, L, N, Q, U. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 18, 31, 24, 35, 12, 23, 9, 21, 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu, bagaimana pertemuan dan penyatuan kamu dan dia. Semoga ada banyak energi positif yang kamu klaim ya afirmasinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini bagaimana proses pertemuan kamu dengan jodoh kamu dan bagaimana penyatuannya yang membuat dia yakin untuk bersama dengan kamu. Tapi sebelumnya kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku akan langsung aja mulai ya. Aku simpan dulu kartu ini, nanti aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu. The Hermit, kartu The Death. Oke. The Hierophant. Jangan takut ya dengan kartu The Death. Ini nggak selalu bercerita mengenai kematian atau selesai gitu, tidak. Jadi gini, kamu akan bertemu dengan dia di saat kamu lagi mengisolasi diri kamu dari dunia, atau situasi kamu kayak nggak memungkinkan kamu bertemu lebih banyak orang. Jadi mungkin di sini di usia kamu yang mungkin biasanya sih 25 ke atas ya, kayak momen dimana kamu nggak lagi bisa bertemu banyak orang, orangnya itu aja, teman kantor lagi, teman sahabat lama lagi, kayak
susah Kak, gimana aku bisa bertemu dengan dia? Tapi di sini jalan jodoh kamu datang dengan cara yang nggak terduga-duga. Aku sendiri bahkan nggak bisa tahu nih dengan cara seperti apa. Jadi kalau yang kartu pertama tadi lebih ke pertemuan dengan teman-teman, kalau di sini sih di saat kamu lagi menyepi, di saat kamu lagi udah nggak terlalu berekspektasi gimana-gimana tentang kisah cinta atau jodoh, justru di saat itulah dia datang kepada kamu. Tapi yang aku garis bawahi adalah di saat kamu sudah lebih bijaksana tentang kehidupan, tentang penilaian diri kamu ke diri kamu sendiri, bagaimana kamu mengatur keuangan kamu, bagaimana kamu menghargai hidup kamu, bagaimana kamu mencintai diri kamu. Di saat itulah justru dia datang. Dan itu bisa macam-macam sih caranya ya, namanya jodoh bisa datang dengan cara-cara yang nggak terduga-duga, nggak terbayangkan seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih di sini, di saat kamu sudah belajar banyak hal, terutama karena dia berdampingan dengan kartu The Death. Jadi kalau misalnya di momen-momen sebelumnya kamu pernah jatuh cinta tapi hubungannya selesai dengan cara yang sangat menyakitkan, bertemu dengan pasangan yang toksik sebelumnya, red flag, atau bahkan mungkin punya orang tua, kamu punya orang tua yang tidak menjadi contoh terbaik untuk kisah cinta kamu, atau mungkin kamu pernah dibully, pernah dipatahkan oleh ekspektasi keadaan, maka kebangkitan kamu itulah yang nanti akan membuat kamu menjadi individu yang lebih baik. Dan di saat itulah kamu akan menarik energi dia. Di saat kamu benar-benar sudah mendewasa, sudah siap, sudah nggak lagi menangisi kepahitan masa lalu, tapi oke, masa laluku memang tidak menyenangkan, pernah ada pengalaman yang buruk, tapi aku sudah memaafkan diriku, aku sudah memaafkan masa laluku, orang-orang yang pernah menyakitiku, dan aku akan siap untuk pembelajaran indah itu ke depannya. Seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang terbaik dari apa yang pernah terjadi. Emang pahit, tapi menjadi momen terbaiknya kamu. Kalau kamu pernah punya orang tua yang tidak baik, nanti jodoh kamu berkebalikannya, jadi kayak lebih baik buat kamu. Kayak gitulah intinya, ya. Dan di sini kalau aku lihat sih memang pendewasaan sih, dua kartu ini sebenarnya bercerita mengenai pendewasaan, kebijaksanaan, spiritual yang semakin indah. Jadi kalau aku lihat sih di sini kebanyakan mengalami dulu spiritual awakening, baru dipertemukan dengan jodoh sejati, gitu. Dan proses awakening itu berarti kamu pernah melalui fase titik terendah. Setiap orang titik terendahnya beda-beda, ya. Diuji dengan yang benar-benar menghantam sampai kamu benar-benar berpasrah dan melepaskan segala kemelekatan, segala ekspektasi. Pada akhirnya kamu, Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Engkau. Justru pada saat itulah yang baik-baik datang kepada kamu, salah satunya dalam bentuk jodoh. Aku lihat kayak gitu. Ini benar-benar menghantam, tapi mudah-mudahan ini akan happy ending ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalaupun kamu melihat sahabat kamu sudah menikah, sayang-sayangan sama pacarnya, kamu ya sudah, nggak apa-apa gitu, akan ada masanya aku akan sampai di titik itu gitu, sesuai dengan yang terbaik buat saya. Jadi makanya kenapa di sini salah satu energi yang harus bisa kamu ingat juga adalah di proses pertemuan itu jangan terlalu sering iri dengan hidup orang lain, karena kamu nanti akan bahagia dengan jalan kamu. Nah kan, the wheel of fortune, kondisi kamu akan pelan-pelan membaik, dan hadirnya dia nanti akan mewarnai hari-hari kamu yang tadinya gelap gulita, kesepian. Nanti kamu akan ceria lagi, bertemu dengan teman-teman baru, teman-teman dia, keluarga dia. Kalau kamu pernah punya keluarga yang benar-benar membuat kamu kecewa, patah gitu ya, kamu akan bertemu dengan keluarga baru yang nanti sayang sama kamu, ngobrol sama kamu, memeluk kamu, kayak gitu. Butuh proses. Apalagi awakening itu butuh proses ya, yang gak sebulan 2 bulan kelar. Bahkan ini butuh waktu yang berbulan-bulan, bahkan tahunan. Tapi worth it untuk kamu lalui. Jadi kalau pernah patah, kamu gak akan patah selamanya. Kamu akan bertumbuh kembali di sini. Kamu yang tadinya menangis-nangis akan happy sama dia kalau aku lihat di sini. Jadi tetaplah rawat diri kamu sebaik-baiknya, cintai diri kamu maksimal, lindungi diri kamu sebaik yang kamu bisa. Sehingga nanti kamu akan lebih mengapresiasi segala yang sudah kamu lalui itu, dan dia akan mengapresiasi segala yang juga sudah kamu lalui itu. Jadi dia adalah hadiah terbaik ya dari kepahitan yang pernah kamu alami. Two of Cups, ini kartu tentang penyatuan. Dua orang
yang berjodoh memang. Jadi jodoh sejati kamu. Mungkin kamu nanti akan kalau kamu pernah merasa, oh dia jodohnya saya, tapi ternyata semenghantam itu, ya bukan dia jodoh sejati kamu. Nanti akan ada yang lebih baik buat kamu. Dua orang yang sama-sama sudah selesai tentang kepahitan di masa lalu, sudah melepas segala kemelekatan, sudah benar-benar berpasrah kepada Tuhan. Dia mengusahakan, kamu mengusahakan, tapi ya sudah, biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya yang sangat ajaib itu gitu. Jadi makanya kenapa proses pertemuannya tuh ajaib banget. Kamu bahkan bisa, ya aku ketemu sama kamu dengan cara yang seperti ini, yang aneh dan ajaib tapi sangat menyenangkan dan bikin bahagia ini. Dan aku selalu melihat bahwa kartu ini adalah dua orang yang sama-sama sudah sembuh dari segala lukanya, yang sama-sama sudah healing. Healing di sini nggak cuma sekedar liburan ya, tapi healing yang benar-benar memaknai semua apa yang sudah kalian berdua lalui sebelumnya, sejak masa kecil hingga nanti detik di pertemuan itu. Sudah belajar banyak, sudah lebih banyak pengertiannya, sudah benar-benar mendewasa dengan segala kesiapannya. Seperti itu. Ada barrel di sini. Ya, mungkin nanti di awal-awal proses kamu itu kayak kemungkinan sekarang kamu tuh lagi menghadapi sesuatu yang kamu rasa nggak beres atau nggak bener tentang kehidupan kamu. Ada yang belum oke gitu, entah tentang keuangan kamu, tentang kisah cintamu, kamu lagi galau, atau mungkin kamu merasa belum sampai ke impian-impian kamu, sesuatu yang membuat kamu resah gitu sekarang. It's okay, ini sesuatu yang memang harus kamu hadapi aja. Semua orang pernah menghadapi kondisi ini, aku pun pernah gitu, dan mungkin sekarang pun juga masih struggle ya di beberapa poin ini. Tapi ya hadapi aja, hadapi dengan kedewasaan kamu. Selain hal-hal yang tadi sudah kujelaskan, mungkin kamu hadapi tentang masa lalu, ya hal-hal yang harus kamu hadapi sekarang hadapi gitu dengan sukacita. Jangan menunggu dia untuk menyelesaikan masalah ini, kamu yang harus juga berjuang dulu gitu. Seseorang meninggalkan kehidupan kamu. Jadi kalau memang kamu pernah di situasi pernah jatuh cinta tapi dia meninggalkan kamu, si orang yang toksik atau nggak bener itu, izinkan dia pergi. Dan izinkan kamu ikhlas tentang kepergiannya. Ya, jadi yakinlah sesuatu yang kosong ini nanti akan tergantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Seperti itu. Momen untuk mengikhlaskan memang butuh waktu ya, sekali lagi. Tapi nggak apa-apa, izinkan dia kosong, daripada kamu semakin terluka dengan orang yang bukan yang terbaik buat kamu gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Aku yakin kamu nanti akan happy kok dengan dia gitu. Ada goldfish, peningkatan di hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan material atau pertumbuhan spiritual. Makanya kenapa di sini aku bilang ketika kamu sedang mengalami proses awakening yang sekarang sangat mungkin sedang kamu hadapi, ya. Prosesnya memang berdarah-darah ya, capek banget. Tapi nanti kalau kamu sudah melihat keindahannya, berdamai dan mengerti pembelajaran terbaik apa sih yang bisa aku ambil dari situasi ini, selain nanti bertemu dengan jodoh terbaik kamu, akan ada penambahan, peningkatan secara spiritual dan juga kekayaan, keuangan, rezeki-rezeki yang baik, didatangkan teman-teman yang baik, situasi pekerjaan yang lebih baik, sesuatu yang seperti itu. Jadi makanya berproses sih. Aku rasa di sini combo ya. Selain jodoh juga tentang rezeki-rezeki lainnya, aminin ya teman-teman. Ada throne di sini, kekuasaan atau mungkin kerajaan gitulah ya. Jadi di sini nah, kamu bisa melihat bahwa kursi yang tadinya kosong, yang sudah bapuk dan sudah penuh dengan sarang laba-laba lah katakanlah, nanti akan berubah menjadi sebuah singgasana, dimana kamu nanti akan menduduki posisi itu bersama dengan dia. Posisi yang kamu nggak akan sangka-sangka kamu sampai di posisi itu, dan bisa aja ini menjadi singgasana di pernikahan kamu, kursi atau sofa pernikahan kamu nanti, seperti itu. Jadi aku rasa makanya kenapa izinkan yang udah pergi, izinkan dia pergi dan tata lagi kehidupan kamu, dan nanti kamu akan semakin menyempurnakan kehidupan kamu dengan hadirnya dia. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kamu di sini
bisa berproses dan berdamai dengan keadaan kamu ya. It is safe for you to love. Aman kok buat kamu untuk jatuh cinta lagi. Jadi kalau memang kamu masih di momen yang aku masih belum berani kak jatuh cinta gitu ya, masih ada luka di hati aku masih belum, aku takut terluka lagi, aku takut disakiti lagi, nggak apa-apa, berproses sampai nanti kamu nggak akan lagi merasa khawatir jatuh cinta, karena kamu yakin ketika kamu bersama dengan dia bisa menjadi sandaran terbaik kamu untuk menangis, untuk mencurahkan isi hati kamu, untuk menghadapi suka duka kehidupan bersama-sama dengan dia. Tapi itu kan datang dengan sendirinya, itu akan datang dengan alami, dengan segala ketenangan. Jadi nanti kamu akan bisa membuka hati kamu untuk menerima dan memberikan cinta yang lebih baik, energi yang lebih baik. Makanya kalau sekarang kamu masih butuh proses untuk healing, memulihkan trauma masa kecil atau luka dari kisah cinta kamu sebelumnya, maka ambil waktu. Jangan terburu-buru, jangan memaksakan keadaan kalau emang kamu belum siap, karena proses pertemuan kamu dan dia dua orang yang sama-sama sudah siap gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang kamu ingat untuk kedepannya. Energi yang lebih baik, makanya energi yang lebih baik itu nggak cuma tentang jodoh, tapi juga keuangan, posisi lebih baik, kamunya bahagia, kamunya hatinya tenang, seperti itu. Soulmate, yes, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, karena kartu Two of Cups ini juga somehow menyimpan energi soulmate ya. Jadi di sini bisa aja kamu akan bertemu dengan seseorang yang sama-sama saling menyembuhkan luka masa lalu, sama-sama saling merayakan setiap kegembiraannya, setiap kebahagiaannya, sama-sama saling berproses, saling adaptasi, mau cerita, mau memahami, mengerti, kompromi. Bisa aja di sini saling memenuhi bahasa cinta, mungkin sentuhan fisik, dipeluk, disayang-sayang, dimanja, kayak gitu ya. Dan perasaan nyaman bahwa kamu akan aman dengan dia, bahwa kamu bisa cerita apa aja, menunjukkan sisi terlemah kamu tuh nggak ngerasa malu, nggak ngerasa hina. Justru kamu merasa yakin bahwa ketika kamu menunjukkan sisi terlemah kamu, sisi terburuk kamu, dia akan tetap menerima kamu. Jadi kamu nggak akan takut bahwa dia akan kabur dari kamu gitu loh. Itu adalah titik terbaik sih dari proses jatuh cinta ya. Kemudian perasaan-perasaan lain dia tentang kamu. Ketika aku memikirkan masa depan, semua yang bisa aku lihat adalah kamu. Jadi ketika nanti kamu sudah bertemu dengan dia, dia tuh yakin gitu ketika dia membayangkan aku nanti pingin menikah, pingin punya anak, ada kamu hadir di impian itu. Kamu menjadi bagian dari impian masa depan dia. Orang yang pingin dia bahagiakan, orang yang pingin dia sayang, orang yang pingin dia jaga gitu loh. Di sini. Jadi kamu sudah menjadi bagian dari rencana-rencananya. Makanya aku rasa dia nggak cuma sekedar ngasih kebahagiaan, tapi keseriusan yang nggak cuma sekedar janji, tapi dia buktikan dengan aksi, dengan bukti-bukti benda, pencapaian-pencapaian dia di karirnya. Dia datang ke orang tua kamu dengan gagah berani, kayak gitu-gitu ya. Kemudian aku butuh waktu untuk berproses. Jadi kalau misalnya kamu di sini butuh proses untuk awakening, untuk melepas kepahitan, dia pun juga sama seperti kamu. Kalian berdua sedang memperjuangkan beberapa hal yang sama, yang mungkin bukan di kondisi yang sama persis, tapi sama-sama butuh proses sih. Mungkin untuk pencapaian karir, untuk menabung, untuk hal-hal seperti itulah ya. Jadi nikmati prosesnya. Jadi jangan merasa kayak, ih aku belum bertemu dengan jodohku, aku merasa gagal. Tidak gagal, tapi kamu belajar dan sedang dikasih waktu nih sama semesta. Dianya juga dikasih waktu untuk berproses, sehingga nanti mudah-mudahan ketika proses ini sudah tuntas ya dengan indah, nanti pertemuannya tuh sama-sama indah karena persiapannya sudah benar-benar matang, udah nggak lagi mengungkit-ungkit masa lalu di hubungan kamu dan dia kayak gitu. Aku tahu kita berdua akan saling menyempurnakan satu sama lain. Jadi di sini kamu dengan kekurangan kamu, dia dengan kekurangannya, tapi penyatuan kamu dan dia akan saling melengkapi. Intinya kayak gitu. Ya kalian sebagai pasangan juga nggak akan sempurna sih, cuma akan ada banyak sekali usaha yang kalian berdua lakukan untuk membuat hubungan ini berjalan dengan baik lah.
sehingga nanti orang tua akan percaya untuk ngasih restu. Kalian berdua akan bisa mengeluarkan sisi terbaik, kekuatan, skill, bakat yang kalian nggak pernah sadar ternyata kalian punya skill sebaik itu, yang nanti akan muncul ketika kalian akan menghadapi masalah, menghadapi ujian. Itu akan keluar tuh segala potensi-potensi yang tadinya terkubur gitu ya. Kemudian kisah cinta kita dimulai di sini. Jadi kalau aku rasa dari awal itu kayak sudah ada keyakinan dari dia ya untuk memilih kamu sebagai jodohnya. Makanya agar dia yakin sama kamu, berarti kamu harus mempersiapkan banyak hal ya. Cinta ke diri kamu, kamu bisa merawat diri kamu sebaik-baiknya, punya persiapan, bisa mengontrol emosi dengan baik, bisa dipercaya bahwa kamu setia, bisa sama-sama saling kuat menghadapi masalah kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa itu yang nanti akan menjadi tanda bahwa dia siap sama kamu ya. Ada shine, ada bintang di sini ya. Di sini intinya adalah jangan sampai kamu menurunkan value kamu. Jangan sampai kamu menurunkan atau meredupkan cahaya kamu hanya demi segera menikah, ingin segera membahagiakan orang tua supaya nggak ditanya kapan kawin lagi gitu. Memang betul mungkin di sini niat kamu baik supaya nanti orang tua nyaman karena kamu sudah menikah. Tapi apakah kamu kenal dengan pasangan kamu? Jadi intinya adalah tetaplah punya value. Menikahlah karena emang kamu sudah siap. Menikahlah karena emang kamu sudah melihat kualitas dari pasangan kamu, bahwa kalian berdua akan sama-sama saling bisa seimbang menghadapi berbagai kondisi kehidupan, suka dan duka gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar yang penting nikah, yang penting orang tuaku melihat aku bahagia, karena ya orang tua akan bahagia melihat kamu nikah. Tapi pada akhirnya kan yang menjalani kamu gitu loh. Jadi pastikan dengan orang yang memang kamu siap menghadapi berbagai halnya. Itu ya. Jadi tetaplah bersinar, tetaplah punya harapan, tetaplah optimis. Jadi kalau sekarang kamu masih sendirian, masih belum ada tanda-tanda kehadiran dia, is okay, nggak apa-apa, berproses gitu ya. Ada is di sini, tetap nyaman, tetap tenang, tetap mindful, tetap bahagia dengan diri kamu, tetap nikmati hari-hari kamu dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang romantis, lagu-lagu yang afirmasi positif tentang pernikahan. Dia mencintai kamu dengan luar biasa, memberi kemanjaan, ngasih treatment terbaik buat kamu. Jadi tetap tenang di sini, tetap nikmati hari-hari kamu, tetap kuliah, tetap kerja, tetap pakai sampo terbaik kamu, tetap pakai baju terindah kamu, sampai nanti kamu akan bertemu dengannya. Jadi cintai diri kamu dengan ugal-ugalan, agar dia nanti juga bisa ugal-ugalan mencintai kamu. Gitu. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri tentang dia ya. Aku akan ambil kurang lebih 10 kartu, aku akan merem, tidak akan lihat ya. Apa ini 2? Dia suka makan, tapi dia sederhana, nggak makan yang aneh-aneh gitu. Maksudnya dia, kalau kamu suka masak, nanti dia akan senang kalau kamu ngebekelin dia apa gitu. Terutama nanti kalau kamu sudah bener-bener serius ya, sudah nikah dan dia ngantor, dia akan suka sekali bawa bento masakan kamu. Suka ngemil ya, suka ngemil lebih kepada sesuatu yang gurih gitu ya, keripik-keripik, kerupuk-kerupuk gitu. Atau mungkin dia punya usaha di bidang kuliner yang berhubungan dengan cemilan, bisa juga. Dia di sini sangat suka perempuan yang bisa make up, bukan make up yang berlebihan, tapi perempuan yang bisa tampil cantik, make up yang pas sesuai dengan keadaan. Jadi kalau ketika lagi jalan-jalan sama kamu ya make upnya make up yang santai, casual. Tapi kalau nanti dia ngajak kamu ke pertemuan keluarga, ke pernikahan sepupunya, ya dia berharap kamu bisa memantaskan diri untuk pakai make up yang sesuai dengan acara kayak gitu. Jadi ya kalau kamu jago make up, ya pertahankan. Dia nggak ngerokok kelihatannya ya, aminin. Dia bisa aja bekerja di bidang kesehatan, atau bisa aja dokter, nutrisionis, apoteker, nakes gitu-gitulah. Pokoknya berhubungan dengan kesehatan. Di sini dia sangat religius. Makanya kenapa di sini kamu juga harus punya spiritual yang bagus ya, karena di sini tipe orang yang sangat percaya dengan Tuhan, selalu berdoa, afirmasi positif, selalu berprasangka baik ke Tuhan kayak gitu. Apapun agama dan kepercayaan dia, ya.
di sini dia suka mendengarkan lagu-lagu, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya lagu-lagu kesukaan yang sama ya, lagu-lagu cinta. Makanya dengarkan lagu-lagu cinta yang positif, jangan lagu-lagu yang galau ya, karena apa yang kamu dengar berulang-ulang itu yang akan datang kepada kamu. Maka pastikan lagu yang kamu dengar lagu-lagu yang bahagia, yang happy ending gitu ya. Penampilannya di sini kurang lebih seperti laki-laki Asia pada umumnya, rambutnya gelap, kulitnya terang atau mungkin kuning langsat kayak gitu ya, rapi kelihatannya. Emang suka makan ya, suka makan, atau mungkin dia nanti punya bisnis kuliner. Di sini bisa aja hobi atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kebudayaan atau seni atau kesenian gitu ya. Di sini aku akan lihat zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Gemini, Aries, Leo, Capricorn, Aquarius, Cancer. Unsur nama kamu atau dia bisa C, B, O, G, H, L, V, W, Z, R, D, M. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 29, 14, 30, 27, 7, maaf salah, 24, 15, 26, 10, 16, dan 31. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu, proses pertemuan dan penyatuannya. Semoga ada banyak afirmasi positif yang bisa kamu klaim energinya. Semoga dia adalah orang terbaik yang nanti akan Tuhan hadirkan di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini bagaimana proses pertemuan kamu dengan jodoh dan bagaimana penyatuan kamu dan dia. Tapi kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku langsung aja mulai. Aku simpan dulu kartu ini. Aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu. Ada Five of Cups, ada Ten of Pentacles, oh ada Ace of Wands. Kalau aku lihat di sini gini, bisa aja sekarang kamu menghadapi sesuatu yang mengecewakan, atau kamu mungkin pernah menghadapi sesuatu yang sangat mengecewakan, yang rasa kecewa dan lukanya itu masih kamu rasakan sampai sekarang, yang mungkin itu membuat kamu agak pesimis buat jatuh cinta, pesimis untuk menikah, pesimis melihat kelakuan laki-laki zaman sekarang yang seperti itu. Tapi yang bisa aku lihat nanti, dia akan menjadi orang yang akan membuat kamu yakin lagi, optimis lagi bahwa sesuatu yang pernah mengecewakan kamu itu tidak akan terjadi di hubungan kamu dan dia selanjutnya. Gitu. Jadi di sini kalau aku lihat sih, mudah-mudahan aja kamu nanti pelan-pelan akan lebih bisa berdamai dengan apa yang pernah mengecewakan kamu. Mungkin kamu pernah kecewa dengan orang tua kamu, mungkin ayah kamu, atau pernikahan orang tua kamu, atau mungkin ke mantan pacar kamu, ke siapapun itu, bahkan mungkin ke diri kamu sendiri. Tapi yang pasti intinya adalah coba diregulasi perasaan kecewanya, karena nanti yang akan datang kepada kamu adalah laki-laki yang memang sudah ada keseriusan, sudah ada keyakinan, kesiapan yang sangat matang tentang membangun keluarga. Karena kalau jodoh yang aku lihat dari perspektifnya dia adalah pernikahan yang nanti akan dapat restu dari keluarga, membangun keluarga kecil kalian, ada anak-anak di sana yang sangat dia harapkan akan berbahagia, yang akan di treatment, yang akan punya orang tua yang sayang ke mereka, yang sudah selesai dengan segala luka batin di masa kecil kamu dan dia kayak gitu. Jadi kesiapan yang sangat penuh utuh gitu. Makanya di sini coba diregulasi perasaan kecewa kamu itu. Karena kalau kalian nanti kamu akan bertemu dengan keluarga baru yang nanti sayang banget sama kamu. Dan dari sisi keuangan, dia adalah orang yang sudah punya kesiapan yang luar biasa. Nggak cuma sekedar punya uang, tapi bener-bener punya kematangan sikap yang bagus untuk mengelola keuangan dengan baik. Bahkan lebih dari cukup sih kalau aku lihat, aminin. Aminin banget ya gitu. Makanya kenapa dia siap sih. Secara emosi dia juga sangat siap di sini. Makanya nggak cuma sekedar pengen menikah atau punya anak, tapi kesiapannya benar-benar matang di dia. Makanya dia juga melihat kesiapan kamu. Karena sayang-sayang banget kalau kamu sudah ketemu dia sudah di energi yang sangat siap, kamunya masih ada luka yang belum kelar gitu. Jadi nanti ketika dia sudah, nanti kita punya anak ya gitu, kita nikah ya gitu, dia kayak aduh aku tuh belum siap bla 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 gitu. Bukan karena dianya nggak oke, tapi mungkin karena emang kamunya belum selesai. Makanya mulai sekarang, mumpung nih masih banyak waktu ke depannya,
selesaikan ini dulu dengan cara terbaiknya kamu. Entah dengan pemaafan. Kenapa pemaafan? Itu vibrasi tertinggi ya. Vibrasi tertinggi untuk bisa menarik kebaikan-kebaikan. Pemaafan yang benar-benar lapang, tulus, tenang. Atau mungkin kamu ngerasa butuh bantuan profesional, kamu bisa datang ke psikolog barangkali, psikolog klinis gitu ya, datang ke praktek mereka untuk bisa membenahi beberapa hal barangkali. Atau mungkin ngobrol ke orang tua kamu, mungkin obrolan yang sekarang kamu udah gede, yang mungkin waktu kecil kamu nggak bisa ngobrolin itu, tapi sekarang kamu udah gede dan bisa lebih tenang gitu mengobrolin sesuatu lah. Mungkin gimana perasaan mama, gimana kondisi mama, aku ingin bertanya kenapa kok waktu kecil dulu mama memperlakukan aku seperti ini. Jadi kamu juga punya point of view, kenapa kok orang tuaku dulu memperlakukan aku begini, lukanya besar, tapi kenapa? Kalau kamu mempertanyakan kenapanya, tanyakan aja. Aku yakin kamu udah gede, kamu bisa mengelola emosi dengan baik dan bisa menerima jawaban apapun itu gitu loh. Jadi mungkin kamu bisa mengerti kayak, oh ternyata begini ya kondisinya dulu gitu. Kenapa? Supaya kamu terbebas, selesai dari luka itu, kamu gak memproyeksikan ke masa depan kamu, ke suami kamu nanti, ke anak-anak kamu nanti. Jadi kelar gitu. Dan di sini kalau kamu sudah selesai dengan segala kecewa yang kamu rasakan sebelumnya, kamu akan benar-benar bisa menikmati hubungan kamu dan dia. Kayak mengapresiasi kehadiran dia, cintanya, keseriusannya, pembuktian cintanya, nggak cuma sekedar janji ya, bukti cintanya dia, bagaimana dia treatment kamu dengan sangat baik, ngobrolnya, passionnya, sama-sama mengejar impian bersama. Itu sih kualitas terbaik dari pertemuan kamu dan dia. Dan kamu nanti bisa melihat dia sebagai rumah ternyaman kamu untuk pulang. Kalaupun memang kamu sudah nggak bisa lagi memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga atau orang tua, kamu bersama dia akan menjadi rumah terbaik sih, rumah terbaik kamu gitu. Kalau emang kamu lagi ada masalah dengan keluarga atau mungkin ngerasa kayak, sudahlah aku mungkin nggak bisa ekspektasi keluargaku akan hangat, kamu akan bisa menciptakan keluarga hangat kamu dengan dia nanti gitu. Ada Six of Pentacles. Jadi yang bisa kamu rasakan tentang kenyamanan bersama dengan dia adalah dia sangat peduli dengan kamu. Dia bisa menceritakan apapun, aku tadi begini, aku begitu. Kamu juga bebas menceritakan kayak, aku begini, aku begitu, masa laluku begini, impianku begini, kayak gitu. Orang yang sangat baik dia ini. Dia baik dengan dirinya, dia baik dengan keluarganya secara general, ke kamu iya. Selalu punya kebaikan hati menolong orang lain, ke hewan-hewan juga iya. Makanya kenapa dia di sini dilimpahi banyak rezeki oleh Tuhan, nggak cuma uang ya, hati yang bahagia. Kamu yang nanti hadir ke hidupnya, rezeki dia juga. Karena dia dititipin rezeki gitu. Dia kadang beli barang-barang yang misalnya ada bapak-bapak jualan kerupuk gitu ya, udah tua. Dia beli nggak cuma karena dia butuh kerupuk, tapi ya udah aku sebagai bentuk sedekah ngelarisin dagangan bapaknya supaya bapaknya cepat pulang gitu, supaya nggak panas-panasan lagi. Itu kebaikan hati dia luar biasa. Makanya di sini mudah-mudahan kamu juga sudah nanti ketika akan bertemu dengan dia, kamu sudah menjadi orang yang baik ke diri sendiri, mengucapkan kata-kata yang baik ke diri sendiri, mentreatment diri kamu dengan baik gitu ya, dan berpikir positif tentang diri sendiri, sehingga nanti dia akan juga gampang mencintai kamu gitu. Romantis ya, dia emang sejak awal tuh sudah serius, sudah tertarik. Kelihatannya dia yang akan jatuh cinta duluan sama kamu, dia yang akan datang duluan ke kamu. Jadi izinkan dia menunjukkan, ini saya bisa ngasih keamanan buat kamu, rasa nyaman, rasa aman. Saya akan bisa provide keuangan yang lebih dari cukup buat kamu. Kamu akan aman hidup bersama saya. Izinkan dia membuktikan itu. Nggak cuma ngomong, tapi ada buktinya. Yang bisa kamu rasakan, kamu lihat, kamu sentuh, kamu cium gitu. Itu dia. Kalau kamu sudah ketemu orang yang seperti itu, dia jodoh terbaiknya kamu. Gitu. Ya, sangat logis, sangat strategis, sangat pinter. Bisa kamu percaya buat sandaran terbaiknya kamu gitu. Ada heart di sini, ada hati, cinta, affection tuh kayak
terpesona yang sangat dalam gitu sama kamu dan sangat peduli, caring. Dua kartu ini sama-sama bercerita mengenai caring, kepedulian, kebaikan hati. Jadi itu perasaan yang energi nggak bisa bohong ya. Jadi kalau intuisi kamu baik, kamu akan bisa merasakan sebaik hati itu dia. Nggak cuma sekedar di awal-awal kenalan, tapi itu akan long lasting sampai nanti kamu sudah menikah sama dia 40 tahun, dia akan tetap baik ke kamu, ke dirinya, ke orang lain kayak gitu. Kemudian ada funnel di sini, masa-masa yang penuh dengan frustrasi, pembelajaran tentang kehidupan gitu. Jadi aku rasa dia akan datang mudah-mudahan di saat kamu sudah selesai dengan periode yang membuat kamu frustrasi, membuat kamu pesimis tentang kehidupan, membuat kamu nggak yakin tentang kayaknya aku nggak nikah deh kak. Yakin, dia udah ada loh buat kamu gitu. Jadi mungkin di sini bukan tentang kamu yang nggak percaya kepada laki-laki atau kepada pernikahan, tapi apa sih yang membuat kamu menjadi begitu? Nah coba sembuhkan poin itunya dulu, gitu. Dan kalau kamu sudah sembuh, kamu akan optimis lagi bahwa oh memang sepertinya saya butuh seseorang yang nanti akan menjadi sandaran saya, seseorang yang membuat saya bahagia, yang nanti akan saya bahagiakan juga gitu. Itu sih yang saling mengisi, saling menyempurnakan. Ada harpa di sini, kebahagiaan yang sangat besar sekali. Jadi kehadiran dia akan menjadi sebuah hadiah yang luar biasa besar buat kamu. Yang nanti kamu akan bisa menyanyikan lagu-lagu cinta lagi. Kalau sekarang mungkin kamu lagi lagu-lagunya galau, saranku sih kalau kamu lagi galau jangan semakin mendengarkan lagu galau ya, karena itu semakin membuat kamu terpuruk gitu ya. Nanti kamu akan merasakan lagi lagu-lagu cinta yang indah bersama dengan dia. Kebahagiaan yang sangat besar. Ketika kamu bahagia, akan ada banyak kesempatan positif datang di pekerjaan, di pendidikan, orang yang baik, keluarga yang baik, hati kamu bahagia kayak gitu. Ada wisbon di sini. Sebuah harapan akan terwujud. Nah, apa harapan terbaik kamu? Dan semoga harapan ini akan muncul di saat hati kamu sudah bahagia. Apapun harapan kamu, karena yang nonton videoku mudah-mudahan banyak, berarti ada banyak harapan baik ya untuk kamu, untuk orang yang kamu sayang. Apapun itu akan terwujud. Dan bisa jadi kalau kamu punya sebuah impian yang sampai sekarang belum aja kamu dapatkan, bisa aja harapan itu akan terwujud ketika kamu sudah bersama dengan dia. Gitu. Jadi jangan berputus asa dulu, tapi yakin aja bahwa akan ada masanya. Kamu akan bisa wish come true gitu. Impian kamu akan terwujud. Gitu ya. Poin lainnya tentang hubungan kamu dan dia. Let your friends help you. Minta bantuan dan terimalah support. Terimalah bantuan sih intinya dari orang lain, support kayak dukungan dari orang lain. Makanya di sini kalau emang kamu lagi berputus asa, lagi kecewa, lagi ada masalah, jangan ragu minta bantuan. Karena kalau kamu Tuhan, bantulah saya. Siapa tahu jawaban dari doa kamu adalah bantuan dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu, gitu. Pada apapun yang sedang terjadi di kisah kamu, terutama kalau ini berhubungan dengan kisah cinta ya. Jadi itu, dan juga mungkin di sini seperti aku bilang tadi, kalau emang kamu merasa butuh bantuan profesional, datanglah ke profesional. Seperti itu. Jadi jangan didiamkan ya. Takutnya kalau kamu diem-diemin, nanti akan menumpuk dan jadinya nggak bagus buat masa depan kamu bersama dengan dia. Jadi pastikan kamu pelan-pelan melepas kepahitan yang pernah hadir di hidup kamu. Pelan-pelan nggak apa-apa, nggak harus buru-buru, pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting nanti tuntas gitu ya. Gitu. Kemudian love yourself first. Cintai dulu diri kamu. Kamu harus menghormati diri kamu. Kamu harus menghargai diri kamu. Kalau kamu nanti sudah bisa menghargai, mencintai, menghormati diri kamu, laki-laki yang datang adalah laki-laki yang mencintai kamu. Laki-laki yang datang, laki-laki yang menghormati kamu, yang nanti akan melindungi kamu. Makanya kenapa itu penting. Kenapa aku sering banget bilang di setiap readingku, cintai diri kamu, cintai diri kamu. Supaya yang datang nanti laki-laki yang benar. Dan kalaupun nanti kamu dihadapkan dengan laki-laki yang gak baik, alarm kamu, radar intuisi kamu akan langsung menyala dari awal.
oh kamu nggak baik, kamu cuma morotin duit aku, kamu cuma pengen bobok sama aku gitu. Kayak kamu tuh tahu kayak kamu nggak bener gitu, kebanyakan janji palsu. Itu dari awal kamu udah tahu. Kamu kan gampang cut off, gampang langsung menendang dia jauh-jauh dari hidup kamu. Karena kamu sudah ngerti batasannya apa. Ketika kamu sudah mencintai diri kamu, boundariesnya jelas gitu loh. Batasan-batasan mana gitu. Kamu aja mencintai diri kamu, jangan sampai ada pria kurang ajar dan durjana melukai kamu gitu ya. Makanya nanti ya jodoh kamu dengan segala kelebihan kekurangannya, tapi nanti aksi dia jelas mencintai kamu dengan kelembutannya, kesabarannya. Makanya mulai sekarang baik-baik ke diri sendiri, sabar-sabar menghadapi diri sendiri, cintai diri kamu, ucapkan kata-kata yang baik, peluk diri kamu setiap malam dengan hangat gitu ya. Jadi itu akan membuat kamu secara energi lebih menarik, dan ya lebih mungkin menarik vibrasi yang lebih baik dalam bentuk laki-laki yang siap, laki-laki yang memang baik hatinya gitu. Kemudian perasaan-perasaan lain dia tentang kamu ya. Ceritakan, katakan kepadaku dengan cara seperti apa kamu ingin dicintai. Jadi jangan ragu buat bilang apa sih bahasa cinta kamu, apa sih love language kamu. Aku tuh sukanya dikasih hadiah, bilang ke dia. Aku tuh bahasa cintanya suka dikasih hadiah gitu. Ya udah, biarkan dia yang nanti melakukan aksinya. Mau dia ngasih hadiah apa, dia nanti akan mencari tahu. Oh kamu sukanya nasi goreng misalnya, oh kamu pinginnya tas, butuh tas nih karena tas lama kamu udah rusak, kamu sukanya tas model apa, dia akan menyelidiki gitu. Jadi ya nggak usah berharap hadiah yang super duper mahal ya. Kalaupun dia mampu ya aminin, tapi ya hadiah-hadiah kecil yang mungkin kamu lagi sedih, kamu sukanya coklat, dia kasih coklat gitu-gitu. Dia tahu kamu lagi ngambek, dia bawa kamu ke rumah makan kesukaan kamu gitu-gitu loh. Jadi itu, jadi makanya kenapa ceritakan ke dia, katakan dengan jelas kamu tuh nyamannya diperlakukan seperti apa, kamu nggak sukanya situasi yang bagaimana gitu-gitu. Dia harus tahu karena dia bukan cenayang ya. Dia nggak bisa membaca pikiran kamu, jadi mudahkan dia mencintai kamu dengan kamunya bilang gitu. Sudah waktunya kita bicara jujur dari hati ke hati. Tipikal orang yang nggak mau drama ya, tipikal orang yang emang nggak suka drama. Jadi kalau lagi ada masalah ya udah kita ngobrol. Kamu kenapa marahnya, kamu kenapa kok kecewa gitu-gitu ya. Kamu juga sangat bisa bilang ke dia, iya sayang, aku sebenarnya kemarin marah sama kamu ya karena begini begitu gitu. Jujur aja. Atau mungkin kamu pengen cerita masa lalu kamu begini begitu. Kalau kamu ngerasa jujur itu bisa membuat kamu tenang dan sekiranya memang dia bisa menerima kamu, jujur aja. Tapi kalau kamu ngerasa ya udahlah aku simpan aja masa lalu yang pahit ini, aib ini, ya sudah simpan gitu. Tapi kalau kamu pengen jujur, jujur aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa dengan segala pertimbangannya. Aku minta maaf pada semua yang aku lakukan. Jadi dia tipikal orang yang kalau dia salah dia akan minta maaf. Jadi dia bukan tipikal orang yang menyalahkan orang lain. Tapi kalau emang dia sadar, oke ini salah aku, dia akan minta maaf sama kamu. Maaf ya sayang, aku emang salah, aku akan perbaiki gitu. Karena ada ya orang yang egonya sangat tinggi, minta maaf tuh nggak mau gitu. Tapi dia tipikal yang dia mengerti salahnya apa, minta maaf, dan yang paling penting memperbaiki keadaan untuk tidak mengulang lagi. Itu. Kemudian buka hati kamu, izinkan aku masuk. Kelihatannya nanti dia yang akan duluan jatuh cinta. Ini mengkonfirmasi ya. Kelihatannya dia duluan yang jatuh cinta. Kelihatannya dia yang akan mengejar kamu, membuat kamu yakin bahwa bersama dengan dia kamu akan aman dan nyaman dalam jangka waktu yang sangat lama, sampai nanti kalian menua, sampai nanti kembali kepada Tuhan gitu. Jadi buka hati kamu. Makanya kenapa persiapkan mulai sekarang supaya nanti kamu nggak lama-lama membuka hati gitu loh ya. Berproses pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke, sampai nanti tuntas dengan kayak oke, aku siap buat jatuh cinta lagi gitu. Kemudian speak up ya. Jadi tema dari hubungan kamu dan dia adalah speak up. Berani jujur, berani bicara, berani menyuarakan isi hati. Ya kalau dia lagi ada hal yang membuat kamu sebel ya bilang.
aku tuh sebel loh sayang, kamu kenapa begitu gitu. Atau mungkin sebaliknya, dia melakukan hal-hal yang bagus yang kamu suka, bilang makasih ya sayang udah baik sama aku, makasih ya sayang udah sabar menghadapi aku, makasih banget gitu. Nah kalau kamu bisa mengapresiasi, aku rasa dia akan ngasih yang lebih baik buat kamu gitu. Jadi berani speak up, aku rasa itu yang akan nanti membangun hubungan kamu dan dia itu lebih tangguh, lebih kuat, lebih saling memahami gitu ya. Optimis. Jadi kamu optimislah dengan kisah cinta kamu dengan dia. Dan di kartu ketiga ini warnanya nih pink ceria ya, merah-merah orange ceria. Jadi ya kamunya harus optimis, berbaik sangka. Aku tuh punya keyakinan bahwa Tuhan adalah sebagaimana prasangka kita. Jadi kalau kita berprasangka baik, oke, Tuhan memang memberadakan aku di situasi yang gak enak ini, pasti ada pembelajarannya. Tuhan pingin aku belajar sebagai bekal ke depannya. Aku yakin di depan nanti akan ada kebahagiaan yang luar biasa dalam bentuk rezeki, keuangan, jodoh, keluarga yang baik, nanti mungkin mertua yang baik, ipar yang baik, anak-anak yang sehat, lucu, dan sebagainya, rumah tangga yang nyaman gitu-gitu. Optimis, kamu harus optimis dulu. Karena ingat, apa yang kita ulang-ulang, apa yang kita bayangkan-bayangkan, itu yang akan datang, mau baik mau buruk akan datang. Makanya bayangkan yang optimis-optimis gitu. Ya memang hidup manusia nggak pernah ada yang sempurna ya, pasti ada lika-likunya, tapi setidaknya optimisnya kamu akan membuat kamu mengerti kamu di koridor yang sudah tepat belum. Orang yang nanti datang itu di koridor aku yang tepat, yang bener, atau malah yang salah gitu. Jadi kamu sudah ngerti pakem dan jalan kamu tuh mau kemana gitu lah intinya. Jadi optimis aja dan kamu nanti akan siap untuk punya kisah kamu sendiri. Sepahit apapun kisah kamu, seberantakan apapun kisah orang tua kamu, kalau memang orang tua kamu berpisah misalnya, sering berantem gitu ya, kamu masih punya banyak kesempatan untuk melukis, untuk menulis kisah kamu dan dia. Seperti itu dengan segala lebih kurangnya. Yang gak ada kisah yang sempurna, nanti kamu pun juga akan diuji ya, dikasih masalah sama dia, tapi untuk melihat sekompak apa kamu dan dia. Jadi kamunya harus yakin dulu gitu ya. Aku mau lihat ciri-ciri lain tentang dia. Aku mau ambil beberapa kartu ya. Anak rumahan kayaknya ya, kayaknya lebih suka di rumah, mungkin berkegiatan di rumah, nonton, ngobrol, masak-masak bareng sama kamu gitu-gitu. Iya, suka main game. Tapi ya karena dia di sini aku lihat punya keuangan yang bagus, main game ini hanya sebagai hobi pengisi waktu luang dia aja. Stress release gitu ya. Kelihatannya suka musik, atau dia mungkin bisa main alat musik gitu ya, entah gitar, atau mungkin dia suka nonton konser-konser gitu. Dia di sini mungkin lebih suka berpakaian yang lebih gelap-gelap warna hitam gitu ya. Ada kemungkinan dia bekerja di bidang pemerintahan, entah dia PNS atau abdi negara, pokoknya berhubungan dengan pemerintahan. Dia di sini sangat mungkin sudah punya mobil, sudah punya sepeda motor, atau mungkin dia bekerja di bidang otomotif. Dia sangat punya keinginan mungkin liburan atau kerja di Eropa, atau mungkin memang sekarang dia tinggal di Eropa karena kuliah atau kerja gitu ya. Family man memang tipikalnya mengkonfirmasi tipikal yang sangat menghargai keluarga, suatu saat pingin membangun keluarga. Family man gitu. Di sini bisa aja dia pakai kacamata, atau dia mungkin punya tato gitu ya. September bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, pertemuan, perjumpaan, pernikahan bisa jadi. Atau mungkin dia di sini suka dengan budaya Korea, atau mungkin dia kerja di perusahaan Korea, atau kuliah di sana, atau mungkin punya hubungan dengan Korea lah, intinya kayak gitu. Lalu zodiak kamu dan dia, Sun, Moon, Rising bisa Libra, Pisces, Taurus, Sagittarius, Virgo, Scorpio. Unsur nama kamu atau dia bisa I, E, H, R, K, F, G, Z, P, S, M, Y. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 14, 27, 29, 7, 13, 10, 21, 27, 12, dan 4.
Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu, pertemuan dan penyatuannya. Semoga ada banyak afirmasi positif yang bisa kamu klaim energinya, dan semoga dialah memang yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.